Karena namanya sequel ya, kita punya beban untuk membuat lebih dari yang pertama harus. Jadi juga kita syuting ke Lampung, ke Sukabumi gitu. Dan kalau yang pertama itu ada Ge Pamungkas, yep. Di sini ada ya beda lagi kasnya, udah berubah tantangannya gitu. Saya seneng banget akhirnya film Ghostwriter 2 ini bisa tayang, karena ini kan sebetulnya secara teknis film pertama yang saya sutradarain sebetulnya ya, pengerjaannya lebih dulu daripada Ghostwriter Gara-Gara Warisan sebetulnya. Bahkan kita syutingnya waktu itu belum ada PSBB, jadi beberapa hari sebelum PSBB. Jadi kayak memang banyak memori-memori yang nggak bisa dilupain lah saat itu. Gimana kita diusir warga, ya pokoknya banyak lah lika-likunya gitu. Jadi film ini pasti akan punya banyak memori gitu di hati saya gitu, karena udah sama film pertama, terus pertama kalinya juga kita menghadapi pandemi di tengah syuting kayak gini. Jadi ya campur aduk lah, tapi akhirnya bisa ditonton, seneng banget. Siap. Di Ghostwriter pertama menjadi sutradara, betul. Dan di Ghostwriter kedua menjadi produser. Dan ini gimana akhirnya ada di titik ini juga menjadi produser untuk Ghostwriter 2, Ben? Silakan. Iya, jadi ketika bikin yang pertama kali, Koeves kan mempercayakan diriku nih untuk Ben, lu direct dari itu Ghostwriter pertama gitu. Kita yakinkan Pak Parwes untuk percaya bahwa Benedion sudah bisa gitu. Dan ketika akhirnya dibikin yang kedua, Benedion yang meyakinkan Pak Parwes bahwa mewakili Aco sudah bisa gitu. Jadi harapannya nanti kalau ada Ghostwriter 3 harus yang baru ya, jangan kau lagi ya. Oh, Arif Didu sutradaranya. Amin. Jadi Bang Aco yang meyakini Pak Parwes ya. Pantas Pak Parwes boleh tetap sengaja takut diyakini. Ya, walaupun kayaknya berat sih meyakinkannya. Gitu sih, jadi harapannya ini menjadi apa ya, semacam medium untuk mempercayakan orang-orang baru untuk masuk menjadi sutradara gitu. Dan itu juga akan memperkaya talenta di industri film Indonesia gitu. Siap, terima kasih Bene. Kita ke Koernes sekarang. Koernes, ini tadi kalau dari cerita Bene, Koernes membuat Pak Parwes percaya untuk Ghostwriter yang pertama disutradarai oleh Bene. Kemudian sekarang tongkat estafet Ghostwriter itu ke mewakili Aco, ya kan? Dan ini nyangka juga sih kalau Ernest sebagai produser Ghostwriter ini bisa sepanjang dan sebesar ini, dan fansnya luar biasa banyak gitu. Iya, ternyata gue sebenarnya udah agak patah arang gitu ya, karena aduh gila nih gak rilis filmnya gitu, udah ada pesimistis juga gitu. Tapi ternyata pas pertama kali banget bikin announcement di Instagram bahwa hey Ghostwriter 2 mau tayang loh, ternyata responnya rame banget gitu ternyata, karena kayaknya memang film yang pertama mungkin cukup berkesan, mungkin banyak yang suka. Jadi di situ tuh komen pada nge-tag temennya, ada sequelnya, jadi dapat sambutan yang meriah dan itu menggembirakan gitu. Ini syuting yang cukup berat waktu itu, kita karena namanya sequel ya, kita punya beban untuk membuat lebih dari yang pertama harus. Jadi juga kita syuting ke Lampung, ke Sukabumi gitu. Dan kalau yang pertama itu ada Ge Pamungkas, yep. Di sini ada ya beda lagi kasnya, udah berubah tantangannya gitu. Yang tadinya manusia juga jadi setan. Walaupun kelakuannya lebih setan jenik sih, lu lebih setan jenik sih. Seru ya, itu tadi dibubarin warga itu kayak Rapid masih pakai sistem pakai darah ya dulu ya, belum pakai swab gitu. Jadi masih peralihan dari masa dari Rapid yang colok ke swab itu lucu karena dulu tuh kalau kita syuting pas masa-masa peralihan kan di swab itu, coba teman-teman inget deh, kenangan awal-awal mau di swab tuh kan takut ya. Iya benar. Takut kan. Jadi dulu kalau kita pas peralihan itu, pas kita mau nge-swab, ekstra sih banyak yang kabur. Nggak mau, enggak di sinetron enggak gitu. Nggak mau pulang gitu. Jadi kita mau menerapkan prokes tuh serba salah gitu. Karena itu peralihan gitu. Kalau mau di swab tuh takut kan, mau dicolok di hidung gitu, jadi susah banget gitu. Jadi ya suka dukanya ya begitulah. Siap. Karena nanti kita akan ngobrol lagi dengan pertanyaan dari teman-teman media. Kita ke penulis skenario juga bersama dengan kita Roni Gunawan. Kita pengen boleh tepuk tangan dulu.
Coba pengen ngobrol juga nih, tadi yang seperti Tuan Ernest bilang juga, ini lebih sulit lagi dibanding yang pertama gitu ya. Dan lebih menantang lagi karena juga ada beberapa cast juga yang baru bergabung di Ghostwriter 2. Nah, proses penulisan barengan sama Bang Aco gimana? Boleh ceritain sedikit ke teman-teman media? Sebenarnya proses penulisannya nggak jauh beda sama yang pertama, karena yang pertama juga Bang Aco udah bantuin jadi comedy consultant. Jadi ya sebenarnya diskusinya sama orangnya sama itu lagi. Cuman karena sequel gimana ya? Jadi harus menghadirkan sesuatu yang baru. Ya kalau saya sih nothing tulus ya, yang pusing ya produsernya ini gimana. Siap, terima kasih Bapak, tepuk tangan dong. Selanjutnya kita ke para pemain. Kita ke Tatiana dan juga Deva dulu ya. Kita tepuk tangan dulu untuk Tatiana Safira memerankan kembali karakter Naya dan di Ghostwriter 2. Gimana, apa yang beda dan apa yang seru lagi di Ghostwriter 2 yang bisa diceritakan ke teman-teman media? Banyak banget sih ya, seperti yang kalian udah semua saksikan tadi. Jujur aku dari pertama kali terima skrip Ghostwriter yang pertama hampir 3 tahun yang lalu itu udah merasa sangat percaya ya sama naskahnya, karena ceritanya merupakan suatu hal yang sangat fresh. Dan menurut aku di film yang kedua ini tim kreatif dan juga penulis melakukan kerja yang lebih apik lagi untuk membuat sebuah cerita yang jauh lebih epic, jauh lebih seru. Ada thrillernya, ada dramanya, bikin tegang juga, bikin takut, dan yang paling penting bikin ketawa. Jadi aku senang banget sih ngeliat hasilnya. Siap, terima kasih Tatiana. Selanjutnya Deva. Deva gimana tadi pemerankan di sini sosok yang sebenarnya nih tadi di sebelah saya cewek-cewek juga sayang sama setannya gitu ya. Ikut terbawa gitu. Tunggu. Di sini gue jadi siapa sih, Nes? Iya, apa ya? Pino, terima kasih Pak Parwes. Iya, lumayan lama. Nah, kalau tadi kan para produser dan sutradara saling meyakinkan kan untuk meneruskan tongkat estafet. Saya pas diyakinkan gak yakin sebenarnya. Karena memang ini pengalaman pertama untuk menjadi itu ya, makhluk tak kasat mata ya. Kasat banget sebenarnya di layar, bisa dilihat. Ya ini sesuatu yang berbeda sih sebenarnya gitu. Karena menurut saya tuh itulah indahnya berakting, bahwa spektrumnya tuh luas, terus juga medium untuk bermain perannya itu macam-macam gitu. Termasuk salah satu untuk ketika akhirnya ditawari kita melanjutkan ini ke Ghostwriter 2 dan kemudian tongkat estafet kehantuannya diteruskan oleh saya. Jadi nggak cuma sutradara yang udah tongkat estafet. Iya, betul. Itu ada proses beda lagi tuh sebenarnya. Akhirnya mau, karena ya itu dia, maksudnya tidak ada yang salah untuk mencoba sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda. Dan lagi memang pendekatan yang saya pakai dengan G pakai ketika menjadi hantu di Ghostwriter itu pendekatan yang berbeda sebenarnya gitu. Ya. Dan itu udah diskusi juga sama Aco, sebelumnya kita juga udah bahas, dan akhirnya yakin, dan ya disinilah kita sama-sama setelah prosesnya cukup panjang gitu ya. Siap, Deva Mahendra, tepuk tangan untuk Deva. Sekarang kita ke Pak Parwes. Pak Parwes tadi kita sempat ngobrol sama Bang Aco, Ernest, dan juga Bene, di mana ini ada tongkat estafet di sebelah kanan Pak Parwes. Dulunya sutradara Ghostwriter 1 gitu. Kemudian Aco dulu komedi konsultan dan sekarang menjadi sutradara untuk di Ghostwriter 2. Apa yang membuat seorang Pak Parwes percaya dengan seluruh tim dari Ghostwriter ini sampai dengan ada di Ghostwriter 2 ini? Pak Parwes, silakan. Jadi selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah hadir, udah menonton. Jadi kadang-kadang saya dalam hidup itu mencoba untuk menjadi seorang cenayang. Kalau Vino, kalau Naya nggak mau, kalau saya malah mau. Jadi film pertamanya Bene adalah Ghostwriter. Film keduanya udah tahu dong judulnya. Berapa jumlah penonton? Nah, jadi film pertamanya Aco sebetulnya Ghostwriter. Iya. Tapi kita sengaja keluarin dulu gara-gara warisan supaya film keduanya seperti film. Ini formula itu ada di ini apa ya, ada diperhitungkan. Itu larinya. Luar biasa kan? Terima kasih banyak. Ya baiklah, sebetulnya kalau seriusnya beginilah, pada waktu akhirnya Bene debutnya dengan Ghostwriter, dan mana saya dengan
Ernest menjadi produser, sukses, banyak permintaan dibikin sequel. Tapi jujur, setiap kita mau membuat sebuah sequel tuh, apalagi ini ya grup kita yang di sini ini, selalu berpikirnya berulang-ulang. Banyak sekali yang dipikir, banyak sekali pertimbangannya. Karena kita tidak mau memberikan sesuatu yang tidak jauh lebih istimewa dari yang pertama. Dan akhirnya kita sepakat pada waktu itu, produsernya pun bertambah menjadi 3 orang, yaitu saya, Ernest, dan Bene. Emang dari awal Bene yang tadinya mendampingi Aco untuk film debut pertamanya. Kemudian penulisan skripnya pun demikian. Kita mengolah skripnya itu, ada pakem yang tentunya harus ada, tapi kita juga ingin memberikan sesuatu yang lebih. Dan akhirnya kita sepakat untuk lebih kuat unsur dramatiknya. Ya, kita alhamdulillah kita dapat Mbak Widiawati. Dia sangat menyesal nggak pernah bersama kita di sini. Beliau senang sekali terlibat di film ini. Kemudian tentunya yang kita tahu ada hantu yang serem, kita sengaja tidak hadirkan daripada nanti premier kita menjadi menyeramkan. Dan kemudian tentunya kita juga tahu komedi. Nah, kita hadirkan komedi aja yang lucu-lucu. Jadi kita ingin ya membuat sebuah tontonan yang tetap menghibur, tapi juga memberikan sesuatu yang baru. Menurut saya ada kebaruan di Ghostwriter yang kedua yang diharapkan menjadi sebuah tontonan yang sangat tepat, karena di era yang sekarang ini butuh hal-hal yang seperti ini, ya kan, hal-hal yang luar biasa, yang berbeda. Nah, saya rasa elemen itu semuanya ada di Ghostwriter 2. Jadi saya mengucapkan terima kasih tentunya kepada yang sudah hadir untuk menyampaikan pesan yang akan dibawa oleh film ini. Tapi yang paling penting adalah terima kasih untuk tim yang sudah terlibat di Ghostwriter 2 ini. Panjang ceritanya, panjang prosesnya, jauh lebih dari yang pertama. Kerepotannya, tapi kepuasannya pun demikian. Terima kasih. Terima kasih. Untuk beban pasti ada, itu memang basicnya memang proyek ini proyek beban gitu. Dan mungkin Pak Parwes ingat pertama kali saya dipercaya, yang pertama saya tanyain ke Pak Parwes, Bapak yakin di saya gitu. Cuman ya karena Pak Parwes sudah yakin, jadi buat saya kesempatan ini nggak boleh disia-siakan, karena nggak semua orang bisa mendapatkan kesempatan seperti ini. Jadi buat saya kalau sudah ada yang percaya, yang bisa saya lakukan ya tinggal memanfaatkan kepercayaan itu dengan sebaik-baiknya aja gitu. Jadi saya ambil, dan kebetulan juga memang supportnya dari Ernest dan dari Bene juga itu lanjut terus dari Ghostwriter yang pertama. Jadi sebetulnya seperti yang dibilang Noni tadi, nyaris seperti tidak ada perbedaan karena timnya masih yang sama, cuman perbedaan formasi aja gitu. Terkait yang kedua tadi apa ya? Treatment drama. Treatment drama. Ya, treatment dramanya salah satu unsur terbesarnya adalah ya Mbak Widiawati kan ikut dalam proyek ini, dan itu saya senang banget karena kita sama-sama tahu beliau punya kapasitas yang sangat baik dalam hal yang seperti ini gitu. Jadi buat saya juga, saya belajar banyak dari Bu Widiawati, dan saat pengembangan ceritanya juga memang seperti Ghostwriter yang pertama, ada satu root cerita yang gak kita tinggalkan, yaitu tentang drama keluarga. Jadi biarpun kemasannya adalah horor komedi, tetap kita menarik benang merah permasalahannya itu sebetulnya berawal dari keluarga. Sehingga harapannya orang yang nonton tuh bukan cuman puas debar-debar adventure-nya, bukan cuman puas ketawa dengan komedinya, tapi harapannya ada aftertaste yang bisa mereka rasakan setelah menonton tuh, bahwa film horor juga bisa kok menyisakan sebuah kesan yang hangat bagi penontonnya. Karena memang itu tadi salah satu hal yang kita ambil, kita sematkan di tengah-tengah, sebetulnya problem yang dekat dengan kita, yaitu problem keluarga itu tadi. Jadi ya mungkin ini juga yang menjadi harapannya bisa jadi pembeda dengan horor-horor lainnya gitu. Horor yang kita tawarkan, kalau saya sempat bilangnya ini hantunya pun hantu yang humanis gitu. Jadi hantu yang tidak berdasarkan legenda, tidak berdasarkan kisah-kisah, tapi memang ya hantu yang memang sudah beda alam aja. Jadi seperti menawarkan konsep what if ke penonton, gimana kalau misalnya lu nanti berbeda alam dan lu harus berkomunikasi dengan orang yang lu sayang, apa yang akan kira-kira yang akan lu lakukan ketika lu ada dalam posisi Vino, dalam posisi Naya gitu. Jadi sebetulnya
dekat aja dengan kita gitu. Hanya karakternya aja yang kita bikin berada dalam spektrum yang berbeda, dalam dunia yang berbeda. Jadi konsep horornya seperti itu gitu. Mudah-mudahan sih bisa diterima seperti halnya Ghostwriter yang pertama. Siap, terima kasih Bang Aco jawabannya. Selanjutnya Ya apa ya? Itu dia tadi seperti saya bilang di awal bahwa sebenarnya untuk kembali menjadi Vino, awalnya kan memang ketika ditawari Ghostwriter yang pertama itu karakter Vino tuh menarik banget kan. Jadi dia memang aktor yang karena di ruang kerja aslinya dia jarang dapat spotlight, akhirnya kelakuannya itu segala macam ilmu aktingnya dia bawa ke kehidupan nyata kan gitu kan. Nah ini yang kedua, ketika dia ada kesempatan untuk bisa menaikkan levelnya dari yang tadinya FTV ala-ala, nggak plus juga. Iya, belum sampai di level plus, FTV ala-ala akhirnya bisa ke film. Nah kemudian disitulah kan transisinya kan, akhirnya dia menjadi sesuatu yang berbeda gitu. Nah itu sih yang akhirnya saya sempat coba menjadi bahan pertimbangan, di mana sebenarnya ruang untuk bermainnya besar banget gitu, dan sepertinya memang harus saya yang main. Ya, karena continuity aja. dipatahkan sama produser. Bisa nggak sequel ya? Bisa nggak bagian produsernya biar Papa Roy saja yang jawab? Jadi gitu ya, karena challenge-nya itu besar gitu, makanya kenapa saya akhirnya bersedia lagi. Kemudian bagaimana cara berempati terhadap Vino? Ya sebenarnya kan background Vino itu pekerjaannya sama dengan saya gitu. Jadi cara berempatinya amat sangat mudah gitu, dengan backstory atau bekal-bekal yang saya pribadi udah punya. Itu juga ada beberapa yang saya aplikasikan ke Vino-nya sendiri, sehingga memang membuat Vino-nya jadi believable gitu. Itu sih Mas Oya, terima kasih. Siap, terima kasih Mas Deva. Selanjutnya boleh dijawab ya, untuk soal porsi mungkin ya. Kalau soal porsi kan sebenarnya ada 3 elemen itu tadi ya, komedi, drama, dan horor. Ini sebenarnya kita coba untuk prioritasin dulu. Untuk dari 3 ini yang paling mudah untuk kita pikirkan kemudian itu komedi sebenarnya. Kita harus mencari dulu, karena ini pada dasarnya esensinya adalah sebuah film horor komedi horor. Tapi sebenarnya harus kita pikirin dulu horor dan dramanya. Karena komedinya kita bisa, mungkin karena kita juga backgroundnya komedian juga, kita bisa lebih bermanuver lah untuk mencari ruang buat komedinya. Tapi drama dan horornya ini sangat krusial karena terkait dengan karakter utama dan karakter pendukungnya. Jadi itu yang kita carikan duluan, apa konflik keluarganya yang tadi Aco bilang sebagai fondasinya. Horornya datang dari mana, komedinya sumbernya masih dari mereka berdua seperti halnya di film pertama. Ada juga Pak Saidi yang diperan Arif Didun. Nanti tinggal slotnya di mana nih. Nanti setelah kita rangkai semuanya, kita rasain lagi ada titik-titik yang kayaknya di sequence ini bisa nggak ya kita selipin lagi komedi di sini gitu. Mungkin urutannya kayak gitu, ya. Tapi kalau ditanya berapa puluh persennya, terus terang kita sih nggak sampai ngitung sedetail itu ya coy ya, nggak sampai ngitung sedetail itu juga sih. Tapi urutan proses kreatifnya kira-kira kayak gitu. Siap, terima kasih. Kemudian Pak Paros terkait Michael's My Adventure untuk pengembangan. Ini tega banget. Wayan udah, jadi maksudnya Vino udah nggak perlu sama sekali. Oke, mungkin saya sedikit tambahin yang barusan Ernest sampaikan. Jadi ini sangat menarik juga. Pada waktu kita editing di draft awal, durasi kita itu relatif panjang, sehingga kita berdiskusi. Tentunya kita sama-sama paham bahwa komedi ini harus disajikan dalam proporsi yang sebesar apa, mana yang kita harus pertahankan lebih, mana yang kita harus relakan nih gitu. Dan jujur saja akhirnya yang paling banyak komedinya ya coy ya. Iya. Jadi menurut saya komedi yang ada di sini adalah komedi yang pas gitu, karena menurut saya horornya juga menjadi cukup pas, dan tentunya dramanya pun menurut saya sangat happy ya dengan konsep yang Aco lakukan dengan one shot yang di belakang itu. Menurut saya, pertanyaan saya lain kali kita bikin film senarionya cukup 40-50 scene aja ya, one shot semuanya. Editnya cepat ya, nggak pusing editnya. Nggak pusing editnya, udah tinggal data aja.
Nah, tapi itu menjadi sesuatu yang menurut saya istimewa juga. Nah, kembali tentang mencari tanggal. Jadi inilah dampak dari pandemi. Jadi pada waktu 2019 kita sukses dengan film Ghostwriter yang pertama, 2020 kita rencana syuting, kita memang udah rada delay syutingnya sehingga kita juga bimbang apakah bisa ngejar di Lebaran 2020 pada waktu itu, walaupun kita tetap berasumsi ke tanggal itu. Tapi kemudian ya ada memang waktu itu PSBB ya, sama sekali kita nggak bisa syuting berapa lama. Dan itu baru syuting 1 hari kalau nggak salah, 3 hari kalau nggak salah. Sehingga banyak hal yang harus kita sesuaikan. Tapi satu hal yang pasti kita nggak mau menyesuaikan masalah kreatif. Sehingga itu yang menjadi proses yang lebih panjang. Dan saya percaya kan begini, pada saat pandemi itu, setiap production house pasti punya film yang disebut film tentpole. Tentpole itu adalah film yang kuatnya, yang pilihannya. Nah, kita simpen Ghostwriter itu sebagai salah satu di tentpole kita. Nah, jadi kita pun menunggu kapan timing yang tepat untuk kita rilis film itu. Film ini akhirnya kita rilis di tanggal 21 Juli, yang harapan saya adalah menjadi waktu yang pas dan yang mudah-mudahan bisa diterima dengan baik oleh penontonnya nanti. Kurang lebih seperti itu. Siap, terima kasih. Kalau gitu boleh dijawab sama Andy dan juga Iqbal di sini, boleh nih tentang pengembangan cerita karakter My Ghost My Adventure-nya, terus di Ghostwriter 2 ini kalian ngobrolnya gimana untuk ada di Ghostwriter 2 gitu, dimana di Ghostwriter pertama juga menjadi sorotan juga dari teman-teman penonton nih. Silakan Andy. Selamat sore semuanya. Kembali lagi bersama Darto dan Billy di My Ghost My Adventure. Ya, seperti yang kita semua tahu ya. Billy udah lupa. Seperti yang kita semua tahu di Ghostwriter pertama kan, memang Darto dan Billy ini bagian yang paling disiksa ya, yang kayak disuruh teriak-teriak, disuruh ketakutan sampai nemenin Billy BAB di toilet gitu-gitu kan. Dan terjadi lagi di Ghostwriter 2, kita memang disiksa dan jujur syutingnya juga cukup menguras tenaga karena kita banyak banget scene-scene ketakutan kan gitu. Dan menurut aku Ghostwriter 2 ini menjadi lebih menarik sih, menjadi lebih menarik karena kita berusaha untuk membudidayakan Kak Vino. Gimana caranya supaya kita bisa dapat konten dan menjadi viral seperti yang anak-anak zaman sekarang berusaha untuk lakukan juga gitu kan. Bedanya ini kontennya tentang hantu-hantuan gitu. Ya jujur sih kita puas banget tadi nontonnya, puas banget, dan semoga bisa membekas di teman-teman yang lain nonton juga. Dan semoga bisa menghibur. Spin off tadi tanya. Spin off gimana? Gimana spin off? Gimana Bang? Ada spin offnya? Iqbal yang jawab, Iqbal. Awal siap jadi sutradara. Spin off apaan katanya nggak tahu dia. Billy. Silakan Bang. Kalau untuk yang ketiga, wah. Lu yang mati. Kok pengen jadi hantu? Itu yang mati juga. Ya kita tergantung dari para orang-orang di belakang kita. Kita berdoa saja semoga rezekinya ada. Oke. Iya sih. Ada lagi? Kalau menurut Iqbal sih film Ghostwriter 2 sendiri bagi Iqbal pribadi banyak pelajaran Iqbal ambil sebenarnya. Dari Bang Aco sendiri juga banyak banget yang Iqbal dapetin ketika syuting. Dan juga dari Koerna sendiri juga banyak juga yang Iqbal dapetin, apalagi dari Bang Devano, terus Andy yang selalu support di lokasi. Devano yang jadi Vino kan? Deva yang jadi Vino, jadi Devano. Iya, Devano tuh Deva yang menjadi Vino. Dia sekaligus memberikan nama karakternya, Devano, Deva yang jadi Vino. Jadi guest, jadi Devano ya. Kalau gue catat lah. Terus Bang? Jadi banyak pelajaran banget yang Iqbal dapetin waktu syuting, karena ketika waktu proses syuting ini banyak petualangan yang kita hadapin, terus banyak banget cerita yang baru, dan
tantangan yang baru pun juga makin beda gitu tekanannya daripada yang pertama, dan kebetulan Iqbal mainin lagi dan alhamdulillah disupport sama teman-teman semua gitu, dan alhamdulillah berasa di syuting keluarga jadinya gitu, dibantu banget sama teman-teman semuanya. Terima kasih semuanya. Teman-teman maaf ya kesalahannya tadi, dia memang masih terguncang mentalnya gara-gara pas syuting lihat Arif Didu telanjang itu memang sampai sekarang mentalnya masih kena sampai sekarang. Oh iya, belum pulih, udah konseling berapa bulan masih terngiang ya. Peran yang sangat penting loh, kalau nggak ada jimat dari Bang Arif Didu, saya tadi nggak bisa nyebrang lautan. Iya, Bang Arif Didu boleh ceritain dong. Katanya Bang Arif Didu pas syuting itu dari rumah emang berangkat udah telanjang. Mendalami ya. Dan sengaja di gala premier ini spesial buat teman-teman media ya. Akan telanjang. Akan telanjang. Enggak, ini mumpung ada sih, saya mau nanya itu ide siapa sih? Saya dibohongin sebetulnya. Itu kan nggak ada di skrip, Bang Arif yang minta kan? Inisiatif sendiri. Yang pakai diiming-iming, ada tolak angin kok Bang. Astaga. Gimana, boleh ceritain proses keseruannya ke teman-teman media kalau gitu Bang Arif Didu? Halo, selamat sore semuanya. Saya diajak lagi di Ghostwriter 2 sih udah lebih tenang ya, karena waktu diajak di yang pertama Ghostwriter Bang, udah jadi hantu nih gue. Seserem itu muka gue, gitu kan. Tapi akhirnya diajak lagi yang menyenangkan sih, maksudnya sama tim yang ada ini ya menarik, terus kebetulan ditaruh di sisi komedinya gitu kan. Ya. Ya di proses kreatif, di diskusi soal komedi itu ya menyenangkan banget gitu, nggak mentah-mentah saya disuruh begini Bang, nggak juga gitu. Kadang saya juga boleh kalau nggak nyaman saya ngomong, cuma ya masalah nggak pakai baju itu ya mau apa lagi. Bang Arif, tapi kalau melihat ke Andy dan Iqbal yang tadi sering bareng sama Bang Arif Didu gitu ya, ini melihat dua aktor ini dan juga berkolaborasi sama Bang Arif, pendekatan kalian bertiga tuh gimana Bang Arif? Nah, kita sering kalau lagi nunggu giliran ya paling ngobrol bareng gitu ya. Sambil telanjang. Enggak sih. Orang berdua nyambung, saya bingung. Karena beda umur jauh banget. Dia sering bareng. Iya, mantili ya. Gimana itu sih kalau sama mereka ya sering ngobrol bareng, bercanda bareng. Jadi dilihat lagi di scene kami tuh jadi ya udah ada pendekatannya udah dilakukan gitu, lebih dekat aja. Siap, tepuk tangan dong untuk Bang Arif Didu. Kita ke Tanta Ginting juga nih, Tanta Ginting. Selamat sore semuanya. Tanta. Saya nggak tahu pengalaman apa yang miliki Aco selama kenal sama saya, tapi di dua filmnya Aco jadi penjahat. Saya jadi penjahat yang jualan. Yang satu jual narkoba, yang ini saya jual manusia ya. Emang dia pikir Batak penjahat. Makanya. Memang lahan kita keras. Tapi kita bisa romantis kok. Kenapa harus jualan terus dan marah-marah terus? Boleh saya Tanta, silakan. Iya, terima kasih. Ini pengalaman pertama ya, pengalaman pertama sama Aco. Sebelumnya saya kenal Aco sebagai, ini sama ya ngomongnya waktu kayak dulu ya. Tapi ini benar, karena ini pertama kali Aco jadi sutradara ya. Dan katanya filmnya komedi, tapi saya di sini nggak ada lucu-lucunya. Dan ada actionnya Pak, saya Pak di sini Pak. Jadi di sini sebenarnya ada actionnya dikit, saya yang dapat actionnya. Pakai sling dan dijedot-jedotin. Itu ditanya sama stannya, kalau dijedotin boleh nggak? Oh beneran nih. Coba deh gitu, ya gak apa-apa deh. Ayo mau kita dulu, jangan dong, nggak masuk masa datang. Nah, jawab nggak ada di kontrak. gitu. WhatsApp. Oh ternyata WhatsAppnya di follow kita Parwes. Budget waktu itu Pak, budget. Kontrak sih ada, cuma budgetnya enggak. Ya tapi gitu, experience yang sangat menyenangkan, dan karena saya nggak ada di Ghostwriter pertama, jadi saya nggak ada perbandingan. Iya. Jadi saya aman, nggak harus lebih bagus atau gimana gitu kan. Tapi experience yang menyenangkan karena di syutingnya itulah malam-malam, terus ini harusnya film horror komedi, tapi kita pernah syuting sampai jam 2 pagi, ada yang kesurupan. Iya. Saya bilang, ini sebentar, ini bukan komedi ya. Kenapa ada yang beneran kesurupan nih gitu? Kesurupannya lucu nggak? Enggak. Tapi kita tahu kayaknya dia udah capek dan mau pulang nih kayak nggak salah ya. Jadi udah disuruh pulang gitu. Tapi itu pengalaman yang seru di lokasi yang juga seru, karena katanya lokasinya seru banget, gudang karet yang sudah nggak jadi baunya segala macam. Padahal bisa di studio loh, di tempat yang wangi dan dingin. Kan film ya. Nggak harus di tempat yang benar-benar serem.
Tapi ya itu semoga apa yang sudah kita karyakan di sini bisa jadi hiburan nanti. Siap, terima kasih Tante Ginting. Selanjutnya ada Bang Ari Kripping juga ya bergabung bersama kita. Bang Ari. Ya. Gimana Bang Ari di sini bareng lagi bekerja sama dengan sutradara Aco lagi gitu. Ada di sini perannya gimana, boleh ceritakan ke teman-teman media Bang Ari? Ya, tadinya saya itu ngejokes ya tentang peran saya yang semakin hari semakin gak bersinar gitu. Tapi makin kesini saya tidak melihat itu lagi sebagai lucu tapi sebagai realita. Sebenarnya memang kenyataan seperti itu ya. Menjadi tamu 3 gara-gara warisan. Dan sekarang saya menjadi karyawan 2. Jadi di skrip namanya karyawan 2. Menurun gitu ya. Kemarin lucu tapi sekarang makin kesini kayak bukan lucu lagi, itu kenyataan ya. Saya harus berdamai dengan itu. Terus saya di sini ngitung-ngitung nih. Deva Mahendra sudah meninggal. Kayaknya giliran karyawan 1, karyawan 2 meninggal masih lama ya. Kalau mau dibikin sequelnya kayaknya Ghostwriter 8. Bagian saya karyawan 1 sama karyawan 2 meninggal gitu ya. Banyak antriannya nih. Di kredit title dilihat ntar di list berapa. Iya gitu. Tapi kita meninggalnya masih lama ya. Mungkin direkturnya sudah dia mungkin ya. Baru dibikin menunggu. Alhamdulillah, wah. Ya jadi hantunya di yang sequel 8 karyawan 1 karyawan 2. Siap-siap kita penggalian karakter, Cok. Dari sekarang. Ini baru mau tayang minggu depan lah Bang Ari. Kita visioner aja. Mungkin itu bisa memperbaiki karir keaktoran saya. Oke, siap. Terima kasih. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk Sonny Bang Ari di sini.